Usia senja dan tubuh yang tak lagi bugar tak membuat Melan Ahmad memupus harapannya mencerdaskan anak bangsa. Kakek 78 tahun ini merupakan guru matematika yang telah pensiun sejak tahun 2003 silam. Sejak 3 bulan terakhir, kakek 12 cucu dari 5 anak ini tengah sibuk mengajar matematika. Namun bukannya di kelas atau ruang kursus, ia mengajar untuk mengikutnya melalui akun media sosial. Menggunakan 3 papan tulis kecil dan menyulap ruang tamu rumahnya, kakek Melan dengan semangat menyampaikan materi. Meski baru 3 bulan, pengikut kakek Melan sudah lebih dari 500.000 hingga viral di media sosial. Pengalamannya menjadi guru selama 33 tahun membuat warga Pangenjuru Tengah, Kabupaten Purworejo ini sangat menguasai bidangnya. Semula mau mendirikan bimbel, tetapi sarana nggak mencukupi. Muncul ide baru yaitu ada yang kenalan yang Mbah kalau misalnya live berani nggak? Berani, ya sudah, mulailah. Dibantu anak dan menantunya, kakek Melan melakukan 2 sesi siaran langsung melalui media sosial pada sore dan malam hari. Pertama itu yang nonton cuma 2, 3 itu. Terus setelah itu naik terus merasa banyak yang terbantu sampai komentar-komentar itu toh. Ya dari situ tambah rame. Menariknya, kakek Melan tak mematok biaya dan hanya ingin melanjutkan pengabdiannya sebagai guru. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Tangis dan suasana haru mewarnai jalannya prosesi wisuda sarjana di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Pasalnya pada acara ini, pihak kampus memberikan penghormatan kepada kedua orang tua mahasiswa untuk mewakili sang anak menerima ijazah karena yang bersangkutan meninggal dunia. Kedua orang tua almarhum Gilang sambil membawa foto anaknya menerima ijazah kelulusan almarhum dari rektor bersama dengan dekan Fakultas Ekonomi di hadapan ratusan wisudawan lain. Bahkan secara khusus dalam prosesi wisuda diputar video kenangan semasa almarhum menjadi mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sosok Gilang di kalangan kampus dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Namun takdir berkehendak lain, beberapa waktu sebelum wisuda, Gilang meninggal dunia karena sakit. Ada 100 hari. Udah 100 hari sebelum wisuda. Tapi sakit ya Pak? Apa ya itu? Sakitnya sih mendadak. Oh, mendadak. Ini anak berapa Pak? Anak satu. Iya, satu-satunya saya. Yaya, ayah almarhum Gilang, mengaku sangat bangga meski juga sedih karena anaknya tidak bisa mengikuti wisuda. Padahal menurut sang ayah, anak sematawayang ini digadang-gadang akan meneruskan usaha yang telah dirintisnya, yakni berjualan ayam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Padamnya mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi dari sebuah gudang penyimpanan tiner yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Banyaknya drum berisi tiner di dalam gudang membuat semburan api cepat membesar hingga meludaskan sebagian bangunan gudang. Karyawan yang sedang bekerja dan warga yang tinggal tak jauh dari lokasi panik lantaran khawatir api merambat ke pemukiman. Meski terkendala sumber air yang minim, 3 jam berselang petugas pemadam berhasil memadamkan api dengan dukungan 4 unit mobil damkar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting arus pendek listrik yang menyambar tiner di dalam gudang. Ini menurut laporan dari kami ini pergudangan Cakabuana, bahan-bahan yang terbakar. Bapak lihat ini ya itulah drum-drum bahan-bahan kimia atau tender. Terdengar ledakan itu tadi saya selama menangani hampir 3 kali. Sementara kita menduga ini korsleting Pak, arus pendek. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayah Marani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 orang tewas dan 3 lainnya dirawat intensif usai terjebak di dalam lift saat kebakaran melanda sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 6 hotel. Kebakaran hebat yang melanda sebuah hotel di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan, terekam kamera ponsel warga. Petugas pemadam dibantu sejumlah warga berusaha memadamkan api dan mengevakuasi 6 orang yang terjebak di dalam lift. Akibat peristiwa ini, 3 orang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit dan 3 lainnya menjalani perawatan di RSUD Serpong Utara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 6 hotel. Kini kasus kebakaran tersebut dalam pengusutan Satreskrim Polres Tangerang Selatan.
Sementara itu, 3 korban selamat masih membutuhkan alat bantu nafas dan oksigen tambahan. Pasalnya, para korban mengalami sesak nafas dan kepanasan saat terjebak di dalam lift. Sedangkan 3 korban tewas telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Iya, di lift yang terjebak di lift, jadi gak bisa buka, udah di atas, kebakarannya kan di atas. Jadi lift itu mati, gak bisa buka. Nah, di dalam lift itu Pak, apakah ada api atau asap atau bagaimana Pak? Asap masuk, itu juga udah panas. Asap masuk ke dalam lift itu ya? Iya. Pihak RSUD Serpong Utara menyebut ketiga korban masih memerlukan rawat inap secara intensif. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor gajah liar ditemukan mati di perkebunan warga di kawasan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Tewasnya hewan dilindungi tersebut akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi dari pagar yang dipasang di perkebunan warga. Bangkai gajah liar betina ditemukan di area perkebunan warga di Desa Karangampar, Kecamatan Getol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Saat ditemukan, kondisi gajah tergeletak dengan kawat listrik bertegangan tinggi di bagian mulutnya. Kematian hewan dilindungi ini diduga akibat tersengat aliran listrik dari pagar yang dipasang mengelilingi kebun milik warga. Tim medis dari BKSDA Aceh telah melakukan nekropsi terhadap bangkai gajah dengan mengambil sejumlah organ penting untuk dilakukan identifikasi. Menurut Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, kasus kematian gajah liar akibat tersengat aliran listrik merupakan kejadian kali kedua. Memang setelah kami telusuri, ada beberapa di situ kebun-kebun masyarakat yang melakukan pemasangan kawat listrik dari arus PLN. Jadi ini sangat membahayakan ya, tidak hanya membahayakan untuk satwa tapi juga masyarakat lain. Sementara itu, guna menghindari kasus serupa terulang, pihak BKSDA bekerjasama dengan para pihak lain akan menertibkan pagar kawat listrik yang tidak memenuhi standar. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dampak padamnya aliran listrik di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sejak 2 hari terakhir menyebabkan ratusan ayam ternak siap panen mati mendadak. Sementara itu, pihak PLN Aceh berjanji akan mengganti kerugian warga terkait rusaknya alat elektronik hingga matinya ikan peliharaan akibat padamnya aliran listrik. Kami menjerit sebagai anak kandang. Bagaimana Pak PLN? Ratusan ayam ternak milik warga di Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini mati mendadak. Kemarin menyala tapi tidak normal. Sedikitnya ada 400 ekor ayam atau sekitar 1 ton lebih ayam mati dengan kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kemarin lampu menyala tapi tidak normal. Kematian ayam potong siap panen ini dampak pemadaman listrik akibat adanya gangguan pada jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET di Linggau Lahat, Sumatera Selatan. Meski listrik sempat menyala, ratusan ayam tak mau bertahan karena tegangan lampu tidak normal hingga menyebabkan ayam stres. Para peternak ayam mengaku kecewa dengan pelayanan PLN, terutama di 3 kecamatan Lubuk Keliat, Muara Kuang, dan Rambang Kuang yang kerap mati lampu. Sementara itu, padam dan tidak stabilnya aliran listrik di Aceh mulai dirasakan warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan dampak padamnya listrik, ribuan ikan bawal milik kelompok ketahanan pangan desa Gece Komplek mati mendadak. Tidak hanya mengganggu ternak ikan, akibat padamnya listrik, sejumlah alat elektronik milik warga juga mengalami kerusakan. Menjawab keluhan warga terkait fasilitas elektronik yang rusak, pihak PLN Aceh menyebutkan akan mendata dan berencana membayar kerugian warga. Bahwa ini karena gangguan yang terjadi, karena tegangan yang tidak stabil, itu nanti akan bisa dilaporkan dan disampaikan ke semua unit PLN yang ada di seluruh Aceh. Silakan, nanti akan diakses ya, dan kalau memang terbukti akan dilakukan, akan dicarikanlah solusi ya. Bagaimana Pak PLN? PLN diminta melayani lebih maksimal karena dampak padamnya listrik sangat merugikan masyarakat. Dari Aceh Besar dan Kabupaten Ogan Ilir, Sukri Sarifudin, Fitriadi, iNews melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi makan-makan pemirsa. Siapa yang tidak suka dengan olahan daging kambing, terutama pada bagian kepala yang dibuat rica-rica. Nah, sebuah kedai di Semarang, Jawa Tengah menyuguhkan rica-rica kepala kambing yang bisa dimakan di pinggir sungai dan juga sawah. Olahan daging kambing atau domba menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Begitupun dengan bagian kepala kambing atau domba. Salah satu kedai makan di Desa Mangunsari, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah menjadikan menu rica-rica kepala kambing. Kambing atau domba yang digunakan usia 7 hingga 8 bulan. Cara memasaknya pun cukup mudah. Bagian kepala yang utuh atau sudah dipotong direbus dahulu selama 2 jam. Masak bumbu-bumbu rempah, gula aren, kecap, dan penyedap rasa. Lalu masukkan potongan kepala kambing, masak hingga bumbu meresap.
Menu rica-rica kepala kambing siap disajikan. Selain mempunyai rasa yang enak dan pedas, bagian daging pun terasa empuk. Kita mencoba mencicipi menu kambing tadi, rasanya enak, itu empuk juga, ini sangat menarik. Kita di sini yang spesial memang rica-rica, tapi bisa dimasak juga gulai, bisa juga dimasak tongseng, tergantung permintaan dari konsumen. Daging kambing atau domba yang digunakan diambil dari hasil peternakan sendiri, sehingga terjamin kualitasnya. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati makanan ditemani pemandangan sawah. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati pedas nikmatnya menu satu ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Visuh Hardana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masyarakat di Kabupaten Flores Timur NTT dilarang beraktivitas dalam radius 2 km setelah Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Sementara diduga akibat nyala lilin, bangunan semi permanen ludes terbakar dan menewaskan seorang penghuninya. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1000 meter dari atas puncak yang condong ke arah utara dan timur laut. Warga dan pengunjung dilarang beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat erupsi karena gunung dalam status level 2 atau waspada. Masyarakat yang terdampak hujan abu diminta mengenakan masker dan mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal ludes terbakar di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya seorang wanita paruh baya yang tinggal seorang diri tewas terbakar dan jasadnya dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga kebakaran akibatnya lilin yang jatuh ke lantai hingga menyambar barang yang mudah terbakar. Sebuah kren atau alat memindahkan barang berbobot berat terguling di pintu masuk Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Diduga supir truk mengantuk dan menabrak kendaraan di depannya hingga membuat kren terjatuh dari atas truk. Meski tak menimbulkan korban, namun insiden ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas karena posisi kren melintang di jalan. Ya, pemirsa, tentu kita tidak asing dengan seni pantomim. Siapa sangka di masa sekarang masih ada loh anak-anak yang tertarik dengan seni gerak tubuh tersebut, pemirsa. Penasaran seperti apa lucu dan gemasnya penampilan anak berpantomim? Dan berikut liputannya. Wajah. Sejumlah anak-anak sekolah dasar memainkan kekuatan ekspresi wajah dan gerak tubuh atau yang lebih dikenal sebagai pantomim. Dengan menggunakan riasan di wajah dan busana yang khas, anak-anak ini tampil mengikuti pertunjukan yang diinisiasi oleh komunitas pantomim Indonesia. Para peserta terlihat begitu luas menggerakkan tubuh, lengkap dengan mimik wajah sangat ekspresif dalam memainkan perannya masing-masing. Mulai dari ekspresi bahagia, sedih, marah, dan ekspresi lucu lainnya, sukses membuat para penonton yang hadir menjadi terhibur. Sebenarnya kalau pantomim itu di anak-anak nggak sulit ya, karena kan karena kan pantomim itu dalamnya adalah imajinasi dan ekspresi, di mana imajinasi ini dekat banget dengan anak-anak. Para peserta pantomim mengaku sangat bersemangat ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Karena unik, terus kostumnya lucu gitu, bagus, unik, ekspresi wajahnya harus lebih melatih ekspresinya susah. Lihat di kaca, ngeliat kaca gitu, ngeliat kaca, sering-sering ngaca. Kedepannya diharapkan kesenian pantomim di Indonesia bisa semakin digemari oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Dari Jakarta, Muharlin Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda pecinta wisata alam, air terjun Rekasan yang berada di kaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur layak jadi pertimbangan, pemirsa. Selain masih alami dan dikelilingi hutan yang masih terjaga, air terjun Rekasan memiliki pesona keindahannya tersendiri. Berikut kita simak bersama-sama. Yang dicari akhirnya ketemu. Lokasi wisata ini masih alami dan nyaris belum tersentuh tangan manusia. Namanya Air Terjun Rekasan, Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Berada di tengah hutan, di kaki Gunung Semeru, keindahan Air Terjun Rekasan bak sudah tersembunyi yang akan membuat kagum siapapun yang melihatnya. Air terjun setinggi 15 meter ini juga tampak eksotis dengan dinding batu yang terbentuk secara alami di kanan kiri air terjun. Wisatawan pun akan dimanjakan dengan hawa sejuk dan segarnya udara khas kaki Gunung Semeru.
Selain itu, air terjun Rekasan juga menjadi surga bagi wisatawan yang hobi bersuah foto karena keindahannya bisa dinikmati dari sudut manapun. Di sini udaranya sejuk, pemandangannya juga bagus, kemudian cocok buat spot foto. Kalau jalannya tadi gimana? Tadi treknya cukup menantang, cuman nggak sampai 10 menit bisa nyampe sini kok. Sebagai informasi, air terjun Rekasan ini hanya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Dan asiknya, pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menikmati buah jambu dari pedagang pasar mungkin sudah biasa. Namun bagaimana kalau bisa memetik langsung dari kebunnya pemirsa? Nah, di Mojokerto, Jawa Timur terdapat wisata kebun yang menghadirkan beragam jenis buah jambu. Wisata petik jambu berada di Desa Sekar Gadung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebun dengan luas 2 hektar yang menyediakan aneka jenis jambu ini adalah milik Pujiono, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Masuk ke lokasi kebun, pengunjung langsung disambut dengan aneka jenis jambu. Ada 3 jenis macam jambu di kebun ini, yakni jambu madu Delhi, jambu TFG, dan jambu kristal. Pengunjung bisa langsung masuk dan berkeliling untuk memetik dan memakan buah jambu. Namun disarankan untuk memilih jambu yang sudah masak. Jika membawa pulang per kilo, buah jambu akan ditimbang dan dikenakan harga Rp25.000. Para pengunjung mengaku memiliki sensasi berbeda karena bisa merasakan, memetik dan menikmati buah langsung dari pohonnya. Rasa jambunya ya lebih segar karena memetik dari pohonnya langsung. Jadi, kenapa sih, Mbak? Karena kalau di pasar ya sudah biasa. Kalau di sini kan langsung dari kebunnya, dari pohonnya langsung, jadi lebih segar. Gitu. Dekat dari rumah, terus fresh dari pohonnya, terus bisa mencari suasana yang lain di dekat sawah-sawah. Uniknya masuk ke kebun jambu, pengunjung tak dipungut tiket masuk alias gratis. Pengunjung cukup membayar jambu yang mereka petik. Tak heran ya jika libur akhir pekan, wisata petik jambu ini selalu ramai dikunjungi warga sekitar Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AI Siang pemirsa. Jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina atau Armusna, operasional bus sholawat yang melayani jemaah haji Indonesia di Mekah akan dihentikan sementara. Layanan bus sholawat berhenti beroperasi mulai tanggal 5 hingga 14 Zulhijjah atau 11 hingga 13 Juni 2024. Saat ini ada 450 bus sholawat yang dikerahkan untuk melayani jemaah haji Indonesia. Bus sholawat melayani 22 rute untuk mengantarkan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh ataupun sholat 5 waktu. Sementara jelang puncak haji, layanan bus sholawat akan berhenti beroperasi yakni pada tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 11 Juni 2024 pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Selain disiapkan untuk melayani jemaah di Arafah, Musdalifah, Mina atau Armujna, dihentikannya layanan bus agar jamaah bisa menyiapkan diri secara fisik. Tapi menjelang Armina itu memang seluruh bis ditarik untuk persiapan Armusna. Armusna itu mulai tanggal 5 Zulhijjah atau bertepatan tanggal 11 Juni tahun 2024 jam 12 siang. Bus sholawat akan kembali beroperasi lagi melayani jemaah ke Masjidil Haram pada tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 20 Juni 2024 pukul 12:30 dini hari waktu Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews melaporkan. Ya, tawarkan banyak keunggulan, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di tanah air luncurkan paket baru. Salah satu keunggulan paket bernama Bebas Puas ini dan menjadi satu-satunya yang ada di pasaran adalah akumulasi kuota dan masa aktif.
Perusahaan telekomunikasi terkemuka Indonesia, XL Axiata, meluncurkan paket kuota data baru bernama Bebas Puas. Keunggulan paket internet Bebas Puas adalah tawaran fleksibilitas tinggi kepada pelanggan untuk memilih paket yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan ini, pelanggan bisa bebas membeli paket total 30 GB per bulan dengan harga mulai dari Rp3.000 per hari. Keunggulan lain dari Bebas Puas dan menjadi satu-satunya di pasaran adalah akumulasi kuota dan masa aktif, sehingga pelanggan tak perlu lagi khawatir akan kuota yang hangus atau nomor yang menjadi tidak aktif. Kita pengen bahwa masyarakat itu makin punya flexibility ya. Jadi isi kantong itu sudah bukan lagi menjadi kendala bagi pelanggan untuk bisa berinternetan gitu. Nah, tadi seperti tadi ya diwawancara gitu kan, bebas karena pelanggan bebas untuk memilih paket sesuai dengan kantongnya. Kenapa dinamakan puas? Karena memang kuota dan masa aktifnya terus numpuk. Paket yang tersedia di aplikasi MyXL, toko daring dan pulsa ini juga memiliki kuota yang berlaku selama 24 jam terhitung saat pembelian, serta bonus yang melimpah seperti kuota utama, kuota malam, hingga kuota khusus untuk bermedsos. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.